Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Utsman Lawangan yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan ciri-ciri ulamaul akhirat. Siapa ulama akhirat? Yaitu orang yang tidak makan dunia dengan mengorbankan agama dan tidak menjual akhirat dengan mencari keuntungan dunia. Sebab mereka sadar mengenai kemuliaan akhirat dan kehinaan dunia. Telah dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya tentang ciri-ciri atau tanda-tanda ulamaul akhirat. Wa minha ayyakuna syadidat tawaqi min muhdatsatil umur. Artinya salah satu dari beberapa ciri-ciri ulama akhirat adalah ulama akhirat sangat menghindar atau menjauhkan diri dari menjalankan atau mengamalkan amalan-amalan yang baru yang menyalahi atau bertentangan dengan syariat agama yang sekarang disebut dengan istilah bid'ah. Di dalam hadis Rasulullah telah menjelaskan bahayanya bid'ah. Rawa Muslim fi sahihihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi khutbati khairul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah rawahu Baihaqi wa fi ziyadatun wa kullu dhalalatin finnar. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam khutbahnya yang artinya khairul hadis kitabullah, sebaik-baik kalimah adalah kitab Al-Quran dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hal-hal yang paling buruk adalah hal-hal yang baru yang menyalahi agama atau syariat, dan setiap yang baru yang menyalahi syariat adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap kesesatan itu di neraka, artinya masuk neraka. Sekarang perlu kita ketahui adalah definisi bid'ah atau takriful bid'ah. Pertama, bid'ah menurut bahasa makana mukhtaru'an ala ghairi misalin sabiqin. Bid'ah menurut bahasa adalah sesuatu atau ciptaan baru yang sebelumnya tak pernah ada. Kemudian beliau Ibnu Abdissalam memberi definisi bid'ah, yaitu fi'lu malam yuhad fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bid'ah menurut Ibnu Abdissalam mengamalkan sesuatu yang di masa Rasulullah SAW tidak diketahui atau tidak pernah dipekerjakan. Ibnu Abdissalam membagi hukum bid'ah menjadi 5. 1, bid'ah wajibah, artinya bid'ah yang wajib seperti belajar ilmu nahwu, ilmu shorob, dan ilmu-ilmu yang bisa digunakan untuk memahami syariat Islam. Itu pertama bid'ah wajibah. Kemudian bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan seperti aliran Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah. Kemudian bid'ah yang ketiga ada bid'ah mandubah, bid'ah yang disunatkan seperti
membangun madrasah, membangun masjid, jembatan, dan lain sebagainya. Keempat, bid'ah makruhah, seperti menghias masjid, hias biar kelihatan indah. Kemudian menghias mushaf, memperindah mushaf. Ini bid'ah makruhah. Kemudian yang kelima, bid'ah mubah, seperti keleluasaan makan. Enak-enakan makannya, minum, pakaian. Ini menurut pembagian Ibnu Abdissalam. Jadi bid'ah menurut pembagian Ibnu Abdissalam ada 5, bid'ah wajibah, bid'ah muharramah, bid'ah mandubah, bid'ah makruhah, bid'ah mubahah. Sekarang yang kedua, bid'ah menurut syara'. Bid'ah syar'an ma ahdasa ala khilafi amri syar'i. Bid'ah menurut syara' adalah sesuatu yang baru. Artinya yang direkayasa, yang menyalahi atau yang bertentangan dengan syariat. Sekarang pertanyaan, bid'ah yang mana yang dianggap dolalah atau sesat, yang menyebabkan masuk ke dalam neraka? Sekarang kan banyak bid'ah semuanya dianggap masuk neraka semua. Maka untuk kita pertanyaan, bid'ah yang mana yang menyebabkan pengamal bid'ah masuk neraka? Jawabannya, kita perlu memahami apa itu dolalah, artinya sesat, dan apa itu kebenaran atau al-haq. Ad-dolalah ba'udat anil haq, artinya kesesatan itu jauh dari kebenaran. Li'annal haqqo ma ja'a bi asyar'u. Kebenaran ada sesuatu yang didatangkan syara', artinya sesuatu yang bersumber dari syara'. Jadi hak adalah amalan-amalan yang bersumber dari syara'. Fama la yarju ilaihi yakunu ibtida'an wa dhalalan. Sedangkan sesuatu yang tidak bersumber dari syara' itu disebut ibtida' atau rekayasa, juga dhalalah, sesat, bid'ah dhalalah. Jadi bid'ah dhalalah itu tidak bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma' qiyas. Itu arti hak. Semua yang bersumber dari syariat itu hak, yang tidak bersumber dari syariat ajaran Islam itu dhalalah. Ini perlu kita ketahui. Seperti contoh saja, di baik itu agama atau aliran yang meyakini setelah Nabi Muhammad ada Nabi lagi. Setelah kitab suci Al-Quran ada kitab suci lagi. Kenapa dikatakan dhalalah sampai masuk neraka? Sebab begini, orang yang Islam kemudian pindah ke aliran atau agama baru yang tidak bersumber dari syariat, artinya tidak bersumber dari Quran, hadis, ijma' dan qiyas atau asar, ini dhalalah. Sebab orang yang murtad itu pertama karena iktikad, keyakinan pindah. Padahal dijelaskan Nabi akhir zaman ada Nabi Muhammad. Nah, orang itu meyakini bahwa setelah Nabi ada Nabi lagi, maka keyakinan yang semacam itu menjadikan orang Islam keluar dari Islam atau murtad. Dan keyakinan-keyakinan yang lain seperti setelah Al-Quran ada kitab suci lagi. Nah, ini juga
keyakinan yang menjadikan seseorang itu murtad. Kalau murtad tidak tobat, tidak kembali ke Islam, jelas masuk neraka. Itu yang dimaksud bid'ah dholalah. Jadi kemurtatan itu bisa dari keyakinan, dari ibadah, misal orang nyembah berhala dan sebagainya selain Allah, itu juga perbuatan yang menjadikan murtad atau syirik. Kalau tidak tobat, tidak masuk Islam sampai meninggal dunia, jelas masuk neraka. Ini yang dimaksud bid'ah dholalah, itu bid'ah bagi orang Islam yang masuk atau pindah ke aliran yang sesat, agama sesat, itu dihukumi murtad. Kalau sudah murtad, harus secepatnya tobat kembali ke Islam. Kalau tidak kembali ke Islam sampai mati, itu jelas masuk neraka. Itulah yang dimaksud bid'ah dholalah. Bid'ah yang menjadikan seseorang asal Islam menjadi murtad. Nah, ini yang dimaksud dholalah. Seperti daftar aliran sesat dari Majelis Ulama Indonesia, ini salah satunya aliran Jamaah Ahmadiyah. Ya. Ini aliran ini meyakini ada Nabi, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Juga meyakini kitab sucinya Tazkirah juga mempunyai kiblat selain Ka'bah. Ini jelas sesat. Sebab meyakini ada Nabi lagi, bahkan tidak meyakini Nabi Muhammad, ini jelas bagi orang yang Islam masuk ke Jamaah Ahmadiyah jelas dihukumi murtad sampai mati belum tobat, jelas dholalah, masuk neraka. Jadi aliran-aliran baru yang direkayasa oleh manusia tidak sesuai dengan syariat itu dinamakan bid'ah dholalah. Jadi tidak semua bid'ah kemudian dholalah masuk neraka, tidak. Sekarang banyak semua bid'ah masuk neraka, terus tahlilan dan sebagainya masuk neraka karena zaman Rasul tidak ada lah. Ini sarepotan kabeh mlebu neraka. Dan tadi sudah saya jelaskan pendapat daripada Ibnu Abdissalam membagi bid'ah menurut bahasa itu ada 5. Sebab beliau Ibnu Abdissalam mengatakan bahwa yang dimaksud bid'ah itu amalan-amalan yang pada waktu Rasulullah tidak pernah dikerjakan. Sehingga beliaunya memberikan hukum bid'ah ada 5. Itu tadi sudah saya terangkan, ada bid'ah wajibah, ya, ada bid'ah muharramah, ada bid'ah mandubah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah mubahah. Nah ini harus kita ketahui dan perlu kita jauhi. Kalau kita tidak bisa membedakan ini bid'ah yang bagaimana, kita harus secepatnya mendekat kepada ulama-ulama yang memang ahli di bidangnya. Beliau Sufyan As-Tsauri berkata, al-bid'ah ahabbu ila iblis minal maksiat. Li'annal maksiat yutabu wal bid'ah la yutabu. Artinya Sufyan As-Tsauri ini berkata, al-bid'ah ahabbu ila iblis. Perbuatan bid'ah ini sangat disukai oleh iblis daripada perbuatan maksiat. Kenapa? Iblis senang orang-orang yang berbuat bid'ah, lebih disenangi daripada orang-orang yang berbuat maksiat. Sebab begini, orang yang maksiat contoh saja berbuat
judi misalnya, atau minuman keras, atau berbuat zina, semuanya itu maksiat. Tapi perbuatan maksiat ini masih bisa ditobati, artinya orang yang berbuat maksiat dan itu orang Islam, tobat atas perbuatannya ini masih bisa diterima tobatnya oleh Allah. Kapok, tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat. Yang biasa minum sudah kapok, tidak minum lagi. Yang berbuat judi sudah kapok, tidak berbuat judi. Ini ada kemungkinan Allah menerima tobatnya kalau tobat dengan sungguh-sungguh. Bahkan orang yang maksiat, yang hidupnya di dunia berbuat maksiat, besok di alam kubur bisa orang-orang yang hidup termasuk anak putunya bisa kirim doa kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Tetapi sebaliknya, bid'ah yang dolalah, sudah saya jelaskan, bid'ah yang dolalah yang mengarah masuk neraka adalah bid'ah yang pelakunya atau pengamalnya ini menjadi orang murtad. Bagi orang Islam yang pindah ke aliran atau bid'ah dolalah. Ya, bagi yang awal tidak pernah Islam, ya jelas tetap musyrik. Ya. Sebab mengakui Nabi selain Nabi Muhammad, mengakui Tuhan selain Allah. Ini kalau tidak tobat, nah, tobatnya orang murtad atau orang musyrik, pertama harus masuk Islam. Bagi yang murtad kembali ke Islam. Kalau masih murtad, masih musyrik, tobat tidak akan diterima. Jadi tobatnya orang musyrik, orang murtad ini harus kembali ke Islam, masuk Islam. Ya. Sampai mati belum tobat, belum masuk Islam, masih mengikuti aliran atau bid'ah dolalah, mati musyrik. Ini mati murtad, jelas masuk neraka. Ini perlu panjenengan ketahui bahwa yang dimaksud bid'ah dolalah itu bid'ah atau aliran yang menjerumus kemusyrikan. Menjerumus kemusyrikan sebab aliran itu sudah menyimpang dari kitab Al-Quran, hadis, ijma, termasuk asar. Ini jelas. Sekarang kan banyak sekali aliran-aliran termasuk agama baru. Ini banyak sekali. Jadi bagi Majelis Ulama ini memang mendata aliran-aliran yang baru yang sesat. Kan ada sekarang agama Bahai itu sholatnya, ya, panjenengan lihat semua itu di YouTube itu sholatnya, ya. Kemudian puasanya hanya berapa hari, hanya 19 hari mungkin dan sebagainya. Kiblatnya tidak di Mekah. Nah, ini sudah jelas sudah menyimpang. Nah, sudah menyimpang. Lah, akidah-akidah yang menyimpang, ya, dari akidah Islam ini jelas sesat. Kalau sesat, ya, karena ada penyimpangan akidah, jelas dihukumi musyrik, atau bagi orang Islam yang masuk ke aliran itu jelas murtad. Nah, perlu kita ketahui. Jadi iblis ini lebih senang seandainya orang-orang itu berbuat atau mengamalkan bid'ah daripada maksiat. Sebab kalau sudah bid'ah dolalah, tidak tobat, ya, tidak kembali ke Islam sampai mati, ini jelas masuk neraka. Tapi kalau maksiat, bisa tobat, bisa nanti didoakan oleh ahli waris yang masih hidup, didongakno, diwacakno
Fatihah, Yasin dan sebagainya, dimintakan ampun anak cucunya, ini juga bisa. Tapi kalau sudah bid'ah dolalah, sudah menjadi orang musyrik, orang murtad, meninggal dunia, anak putu, ya, handetolan doanya untuk orang yang meninggal dunia yang masih menganut aliran-aliran atau agama sesat tidak diterima Allah, sehingga iblis senang. Ini sekarang kesimpulannya, al-muhdasata atau bid'ah ini ada dua. Satu, ma'ahdasa mimma yukhalifu kitaban au sunnatan au asaron au ijma'an. Jadi pertama, bid'ah atau sesuatu yang baru, bid'ah yang menyalahi atau pertentangan dengan Al-Quran, hadis, asar, ijma', maka bid'ah itu disebut bid'ah dholalah. Ya. Bid'ah dholalah yang mengakibatkan orang Islam yang masuk aliran bid'ah tadi menjadi murtad. Bagi yang belum Islam sejak awal, sejak lahir, itu tetap musyrik. Ini jelas sesuai dengan sabda Rasul, wa kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin finnar. Ini pas. Jadi tidak semua bid'ah kemudian dihukumi dholalah masuk neraka semati, tidak. Yang perlu kita ketahui adalah tadi bid'ah dholalah, bid'ah yang rusak akidahnya, ya, tadi musyrik, orang yang Islam menjadi murtad. Ini dholalah. Kemudian yang kedua, ma ahdasa fi minal khair la khilafa fi liwahidin. Artinya bid'ah yang kedua yaitu bid'ah yang tidak menyalahi, tidak bertentangan dengan Quran, hadis, asar, ijma'. Ini dikatakan bid'ah ghairu mazmumah. Seperti tadi pembagiannya Ibnu Abdissalam, ada bid'ah mandubah, ya, membangun masjid misalnya, ya, membangun madrasah dan sebagainya untuk kepentingan umum, untuk kepentingan dakwah Islami. Nah, itu juga bid'ah. Nah, jadi perlu kita ketahui, itulah definisi daripada bid'ah-bid'ah yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa menjauhi bid'ah yang mana yang harus kita jauhi, dan kita bisa menjawab bid'ah yang mana yang kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin finnar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.